Walaupun 40-60 miliar itu kelihatan kecil untuk sebuah negara, sayangnya ini harus dicicil terus dengan angka segitu tiap tahun sampai tahun 2043. Sampai angka 193 tadi berubahlah jadi 285 triliun. Anjay. Beliau ini punya power dan juga pengaruh yang luar biasa banget. Siapa tuh? Selamat datang di episode ke-10. Der, lu pada pernah kebayang gak duit 300T itu jumlahnya sebanyak apa dan kalau ditumpuk tuh bakal setinggi apa gitu? What? Dari angka 300T itu harusnya bisa bangun 100 kali lebih banyak sekolah yang ada di Indo. Jalan depan rumah lu gak akan ada lagi jalan-jalan yang jelek lagi. Karena semua itu harusnya memang sudah dianggarkan sama negara. Ternyata menurut data dari 2010 sampai 2023 Indonesia Corruption Watch itu nyatat ada 8.868 kasus korupsi yang nilai kerugiannya 479,7 triliun. Gede banget, gede. Tapi dengan waktu yang 2010 sampai 2023 ada nih liga top tiernya nih yang waktunya nggak butuh waktu sepanjang itu tapi angkanya lebih gede. Di sepanjang video ini lo akan tahu ada 3 kasus korupsi besar yang nilainya adalah 694,4 T, lebih besar daripada 13 tahun kasus korupsi yang di atas tadi. Seperti biasa, kopi, cemilan, sini gue ceritain. Jadi di tahun 1997 sampai di 1998 kita semua tahu kalau waktu itu negara memang lagi kacau. Udahnya gitu dilanda sama krisis moneter. Bank-bank yang ada di Indonesia waktu itu hampir pada kolaps. Nah, ngelihat situasi begitu, negara kan nggak tinggal diam kan. Nah, negara mikir, ini kalau nggak aku selamatin nih kacau di negara pada tutup nih banknya nih. Akhirnya sama negara dikasihlah satu bantuan yang disebut dengan BLBI. BLBI apaan bang? Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Agak berat hari ini tapi tenang aja, gue akan kemas ini sesantai mungkin biar gampang untuk dipahamin. Nah, tujuannya sebenarnya bagus. Dalam negara yang lagi kacau begitu, trust atau kepercayaan orang tuh kan pasti menurun. Nah, kalau lagi kacau dan lagi menurun gitu, orang-orang biasanya kepikir tuh, nih negara lagi nggak jelas nih, kolaps, duitku kutarik aja lah. Nah, maksudnya negara ngasih bantuan itu biar perputaran bank itu tetap berjalan dan nasabah nggak pada panik, duitnya nggak bakal hilang. Dan total duit yang digelontorin juga nggak sedikit. Ada sekitar 147 triliun. Gue gak pernah bayangin itu bentuknya kayak apa kalau disusun di rumah gitu ya. Nah, kan baik itu negara udah ngasih bantuan biar bank tuh tetap jalan dan gak pada kolaps gitu. Tapi ada aja nih oknum-oknum yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Nah, para oknum yang punya bank ini atau yang kita sebut dengan obligator itu punya niat yang lain. Udahnya negara punya niat yang bagus nih buat nyelamatin, nggak tahu diri. Bukannya dipakai untuk nyelamatin bank mereka, BLBI bantuan tadi sebagian besar malah disalahgunain. Totalnya ada sekitar 11 penyimpangan dengan nilai 84.842 T. Gila. Ini kalau umur gue masih under 30-an terus punya 80 T gini, gue gak kebayang sih gue setengil apa sih gue hidup sih. Teman-teman coba kita bayangkan dan berandai-andai dengan duit segitu, dengan umur kita yang kayak paling cuma 60 kan ya, mau buat apa? Karena nih duit sama mereka ini dipakai untuk keuntungan pribadi. Udah gitu ada juga dipakai sebagian untuk transaksi surat berharga, bukan dipakai buat ekspansi bisnisnya. Jadi udah keluar konteks dari awal niat tujuan utamanya apa. Udah aja sampai situ, nih kasus tuh berangsur lama, drama banget lah. Jadi gini, dari awal nih kasus tuh udah gak jelas banget. Yang bikin lebih parah, bukti-bukti dokumen asli yang senilai 147 triliun itu hilang. Nah, karena bukti-buktinya hilang teman-teman, Kejagung nih jadi bingung. Ini mau kayak mana, mau kita usut dari ranahnya pidana juga sia-sia. Udahnya begitu, nih kasus tuh makin ribet lagi karena banyak campur tangan politik. Karena kasusnya tuh panjang, jadi nyelesainya nggak bisa satu periode kepresidenan. Gara-gara itu tiap era presiden beda lagi penanganannya. Udahnya gitu, adalah oknum-oknum yang memang sengaja mau ngelemahin KPK. Gue kasih contoh yang paling jelas. Samsu Nur Salim ini adalah pemilik Bank BDNI. Jadi dia ini dikasih surat keterangan lunas, tiba-tiba banget dikasih SKL di tahun 2004. Padahal utangnya gede banget. Nah, ribetnya justru dari situ. Gara-gara SKL ini udah keluar, negara jadi nggak punya kekuatan lagi untuk nagih utang-utang ini. Yang jadi pertanyaan, nah siapa nih yang ngasih SKL-nya? Yang ngasih SKL-nya namanya adalah Safruddin Arsyad.
Oh, ya udah diproses aja bang, dia bang, nggak bisa karena ngasih SKL itu bukan bentuk tindak pidana, jadi nggak bisa dipidanain. Sayangnya gara-gara SKL itu udah dikeluarin nama Safrudin tadi, KPK ngeluarin surat perintah penghentian penyelidikan buat Samsus Nur Salim dan juga istrinya di tahun 2021. Drama banget ya masalah begini ya, kalau udah pindah-pindah presiden ya pindah ini ya. Ribet kentang lagi nih, nggak selesai gitu sampai situ. Tapi negara kan nggak bodoh teman-teman. Karena dirasa ini udah mentok nih, nggak ketemu ujungnya, pemerintah akhirnya ngambil langkah strategis di tahun 2021. Apain bang? Jadi waktu itu mereka bikin Satgas yang namanya adalah Satgas BLBI. Tugas utamanya bukan lagi nuntut secara pidana lagi, tapi fokus mereka yang penting dana-dana yang udah dikorup tadi ini balik dulu. Jadi mereka lewat jalur perdata, karena mereka bisa langsung sita aset-aset para koruptor ini tanpa harus nunggu dari pengadilan. Nah, pakai cara inilah akhirnya membuahkan hasil. Di pertengahan 2024, Satgas BLBI itu berhasil ngebalikin aset sebesar 44,7 juta meter persegi tanah dan 38,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Gila, 38 T. Aset yang disita tuh macam-macam. Mulai dari tanah 240 hektar. Ini punya Agus Anwar by the way, terus tanah 120 hektar punya Tommy Soeharto. Sampai gedung East Tower yang nilainya 785 miliar punya obligator Bank Asia Pasifik. Selesai bang? Enggak teman-teman, sayangnya walaupun aset tadi udah pada disita nih, dari semua tindak kejahatan tadi negara tetaplah yang jadi imbas utamanya. Walaupun Satgas BLBI tadi udah berusaha keras, negara diwarisi utang. Negara masih harus bayar bunga obligasi rekapitalisasi yang nilainya itu 40-60 miliar. Kelihatan kecil? Enggak. Walaupun 40-60 miliar itu kelihatan kecil untuk sebuah negara, sayangnya ini harus dicicil terus dengan angka segitu tiap tahun sampai tahun 2043. Nah, ini gue mau nanya teman-teman, coba kita hitung-hitungan. Misalkan dari 147 T tadi, terus sama beberapa aset dan uang yang udah disita tadi, itu masih rugi nggak tuh? Kalau kata rugi gak sih? Rugi harusnya ya. Udah mah rugi ninggalin bunga. Beban buat negara, real nih, baru beban negara ini begini bentuk-bentukannya nih. Di Liga Korupsi kedua kita akan membahas kasus korupsi Pertamina. Di kasus kedua ini kita semua tahu kalau apa yang kita gunakan setiap hari, bensin yang buat mobil dan motor kalian bisa berjalan, itu datangnya dari Pertamina. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, Pertamina ini punya tanggung jawab yang besar untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia itu bisa merasakan energi yang untuk kita pakai sehari-hari. Ini dia, di tahun 2018, mereka tuh bikin satu kebijakan yang sangat amat bagus. Tujuannya adalah pakailah semuanya produk dari lokal. Jadi nggak usah lah kita import dari luar, kita olah aja minyak lokal dari kita untuk kita. Bagus kan tujuannya kan? Jadi seakan-akan kita benar-benar dilindungi dari harga minyak global. Bagus banget tujuannya. Tapi di balik niat bagus itu adalah satu tokoh yang kalian semua tidak asing, Raja Arab Octavian, bukan kan? Adalah satu tokoh populer nih sekarang yang disebut dengan Raja Minyak. Siapa tuh? Jadi si dia ini bukan pegawai Pertamina teman-teman, tapi beliau ini punya power dan juga pengaruh yang luar biasa banget. Jadi tipikal orang yang di balik layar gitu, tapi dia memang sudah terbiasa bermain dengan bisnis perminyakan. Udah salit gitu udah tadi nggak ini. Di satu sisi, negara tuh sebenarnya punya niat yang sangat bagus, niatnya juga sangat baik. Negara pengen kalau kita tuh mandiri secara energi. Yang dikasih tanggung jawab adalah Pertamina selaku BUMN. Kayak mana lah caranya nih, lo kau olah aja lah, yang penting kita bisa mandiri secara energi tanpa harus campur tangan dari luar. Bagus kan? Jadi biar perputaran ekonominya tuh di sini aja, nggak perlu keluar-keluar, kontraktornya yang lokal-lokalan aja. Tapi adalah oknum-oknum di Pertamina yang punya rencana lain sama si dia tadi nih. Siapa tuh? Kamu nanya. Tapi mereka ini gak peduli ya sama efisiensi negara lah, sama mandiri negara, gak peduli. Mereka intinya yang penting gue bisa markup harganya untuk kepentingan mereka sendiri. Pokoknya kayak mana caranya duit negara bisa gue kuras. Kejahatan busuk mereka ini sangat amat terstruktur. Mereka melibatkan orang-orang besar yang ada di Pertamina, yang kita sebut oknum tadi, anak-anak perusahaannya, dan terutama tokoh utamanya si dia tadi ini. Jadi gini, mereka ini nolak minyak dalam negeri. Alasannya kenapa bang? Alasannya adalah menurut mereka minyak-minyak dalam negeri ini nggak bisa diolah. Padahal nyatanya sebetulnya bisa.
Nah ini cuma akal-akalan mereka doang biar mereka tuh bisa ngasih rekomendasi buat ekspor minyak dari luar. Yang artinya minyak dalam negeri punya kita ini malah justru keluar. Sampai situ. Yang kedua, mereka juga main broker impor. Jadi minyak domestiknya udah keluar diganti sama minyak impor, tapi impornya tuh harus lewat pintu mereka. Udahnya dapat akses pintu ini, mereka lah nggak bego, sama mereka diolah lah. Mereka gimana caranya dapat markup setinggi-tingginya? Buat untungin negara? Tidak, bukan buat BUMN, enggak. Ini dipakai untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Udahnya 2 kejahatan barusan, mereka masih punya satu lagi nih. Yang namanya minyak itu kan harus ada tempat penyimpanannya ya. Sebutlah sebagai station. Station yang dipakai untuk menyimpan minyak-minyak tadi, ini punya si itu. Disinilah peran Raja Minyak itu bermain, teman-teman. Dialah yang punya PT Orbit Terminal Merak. Dan inilah kerjasama sama orang-orang Pertamina buat nyewain stasiun tadi, yang sebetulnya nggak butuh-butuh amat. Nah, tiga cara itulah skema kejahatan mereka. Sampai akhirnya Kejaksaan Agung ini melakukan penyitaan. Disita lah tuh aset-aset dan juga berkas-berkas penting yang nilainya 193,7 triliun. Sampai situ aja enggak, itu cuma angka pertama nih. Pas udah gitu Kejaksaan tuh mulai menemukan penemuan-penemuan lagi, termasuk sewa stasiun yang dianggap sangat amat mahal tadi. Sampai angka 193 tadi berubah lah jadi 285 triliun. Anjay. Nah, dengan angka yang sudah bertambah gini kan nggak mungkin dilakuin sama beberapa orang kan. Nih tersangkanya juga nambah. Ini kalau gue lagi bikin bangunan negara gitu nih, gue bikin nih monumennya nih, para korban-korban gitu. Nah, inilah gue gak mau sebutin salah satu. Lihat aja. Nah, 18 nama inilah yang ditetapkan sama Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus ini. Terus si dia tadi tuh siapa tuh? Raja Minyak tadi kemana bang? Wah, DPO. Bahkan Kejaksaan Agung tuh sampai minta bantuan sama Interpol luar negeri ya, buat nyari nih si dia ini nih kemana nih dia nih. Dan dari angka 285 T tadi, kasus Pertamina ini langsung menduduki posisi top 5 korupsi di Indonesia. Gila. Ini tepuk tangan tuh bukan karena prestasi ya teman-teman, lebih ke speechless gue. Maksud gue 285 T itu gimana sih ngabisinnya? Lanjut, tidak hanya 2 itu teman-teman, masih ada satu lagi nih yang akan gue bawain lagi, satu kasus korupsi yang juga rame. Ini juga kalian pasti familiar. Mega korupsi Tata Niaga Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. 300, sekian triliun. Sebagai BUMN, PT Timah ini sama negara dikasih mandat untuk ngelola wilayah yang punya izin untuk pertambangan. Nah izin ini teman-teman, ini sudah mulai berjalan dari tahun 2015 sampai 2022. Nah di periode ini ditemukanlah penambangan-penambangan ilegal di wilayah area yang harusnya legal. Inilah yang jadi latar belakang skandal korupsi terbesar di Indo. Dari sini ada 2 keinginan yang berlawanan, ini kontradiktif banget. Karena negara ngasih PT Timah ini dikasih mandat yang bagus untuk ngelola wilayah yang punya izin secara legal. Yang kedua, keinginan pribadi oknum internal dari BUMN ini sama perusahaan-perusahaan swasta yang mereka ngeraup keuntungan dari aktivitas-aktivitas yang ilegal. Para tersangka yang termasuk mantan Direktur Utama Muhtar Rija Pahlepi Tibrani dan juga mantan Direktur Keuangan Emil Ermidra ngeliatin itu jadi sebagai peluang. Bukannya harusnya yang ilegal ini sama mereka ditertipin, diolah sama mereka. Oke, mana cara ngolahnya bang? Nah, alih-alih mereka tahu kalau tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayah legal ini harusnya ditertipin atau ditutup atau ditangkap, tidak. Ini PT Timah malah kerja sama mereka. Nah, salah satu perusahaan ilegal ini adalah smelter swasta. Jadi modusnya gini, PT Timah itu ngasih persetujuan atas perjanjian-perjanjian palsu. Jadi seakan-akan mereka tuh sewa alat dari swasta untuk ngeleburin timah. Tapi faktanya perjanjian ini hanya dipakai sebagai kedok untuk mereka beli
biji timah yang diperoleh dari swasta yang ilegal tadi tapi masih dalam lingkup area-area yang legal. Terus seperti biasa kejahatannya, sama kayak yang Pertamina tadi, hasil dari pembelian itu sama mereka dimarkup lah setinggi-tingginya untuk keperluan pribadi. Nah, dari sinilah angka 300T yang kita semua tahu itu berasal. Gue yakin banyak dari kita taunya kasus korupsi aja 300T tapi nggak tahu apalah ya. Nah, dari situ tadi teman-teman. Nah, rincian kerugiannya. Nah, kasus ini mulai terbongkar ketika Kejaksaan Agung tuh udah mulai melakukan penyelidikan yang intensif. Dari penyelidikan intensif ini, dapatlah 2 nama besar dari tokoh kasus ini, Muhammad Ridja sama Emil tadi. Nah, yang lagi rame di internet, sampai hari ini kita semuanya tahu, kasus ini seakan-akan pelaku utamanya adalah Harvey Muiz saja. Padahal gini teman-teman, sederhananya gini teman-teman, kan tadi PT Timah sama smelter swasta. Nah, kerjasama lah tuh mereka kong kali kong. Harvey Muiz ini perantara di tengah-tengahnya. Karena pikir Harvey Muiz nih 2 PT besar ini udah ada aktivitas dan ada keuntungan secara ilegal, bentuk terima kasih aja gitu, bagi aja ke gua, jatah gua mana yang dipakai untuk pribadi gitu kurang lebih. Ini nih jatuhnya kayak maklar, calo tapi yang angkanya T gitu. Nah, sederhananya begitu. Nah, akhirnya di tingkat pengadilan pertama mereka ini, para tersangka ini dikasih dakwa tapi masih ringan. Kayak Harvey Muiz itu kalau nggak salah 6,5 tahun. Tapi setelah ada banding terus dirasa negara ini punya kerugian yang real, bukan valuasi kerugian aja, benar-benar kerugian nyata. Akhirnya para pelaku ini dikasihlah hukuman yang setimpal sama apa yang mereka lakukan. Hasil terakhir, Harvey Muiz itu divonis penjara 20 tahun. Si Muhammad Ridja Palepi tadi ini 20 tahun juga. Dan Emildra tadi juga sama, 20 tahun penjara. Yang membedakan adalah mereka bertiga dikasih sanksi untuk bayar kerugian dalam jumlah uang itu berbeda-beda. Itu dia 3 kasus korupsi besar yang ada di Indonesia. Sampai gua pelajarin materinya sampai selesai, gua bawain ini ke lu pada, gua cuman mikir, umur kita tuh kan paling mentok 60 tahun lah. Lebih dari itu kan bonus, berarti let's say lah di 60 tahun lu dapat 100T tuh. Gue cuman pengen nanya gitu di kepala gue, kayak mana cara lu ngabisin duit sebanyak itu gitu. Itulah kalau manusia udah serakah tuh aneh. Setan istighfar aja ngeliat begini. Gitu teman-teman. Nah, next kalau kalian mau gue bahas apa lagi, komen aja di bawah. Silahkan diskusi, tidak usah debat. Assalamualaikum.